Salam Eji Sport. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunawan Abdillah di Eji Sport. Kali ini kita akan membahas petinju-petinju terbaik di Indonesia. Selain Eli Pikal, Niko Thomas, M. Rahman, Daud Jordan, atau Chris John, kita tidak bisa melupakan yang namanya Albert Papilaya, petinju terbaik di Indonesia yang 4 kali juara Asia dan selalu merebut medali emas. Ada di studio kami Bang Albert Papilaya. Ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai prestasi beliau sampai akhirnya sekarang terjun ke dunia kepolisian. Bung Albert, Abang tercatat sebagai petinju terbaik di Indonesia dan belum pernah ada petinju Indonesia yang memiliki prestasi seperti Abang. 4 kali juara Asia, PON selalu emas, di Asia di SEA Games ada 6 emas, 1 perak, dan itu dilakukan dengan perjuangan Bang Albert yang begitu keras. Nah, ini cerita dari awal dulu Bang, gimana akhirnya Abang bisa memiliki prestasi sedahsyat ini? Mula-mula bertinju yaitu asalnya dari Maluku Utara, dari Ternate. Sesudah berlatih di Ternate, akhirnya bisa memenangkan pertandingan di Ternate untuk mewakili Porda Maluku Utara untuk ke Ambon. Sesudah itu Porda medali emas, saya dipilih dari Maluku untuk masuk pemusatan latihan, yaitu Pusdiklat di Ambon tahun 83. Ya, sesudah dia masuk ke mewakili Pusdiklat, dipilih menjadi petinju-petinju daerah untuk mewakili Maluku untuk ke nasional. Akhirnya saya terpilih untuk mewakili Maluku ke PON tahun 85. Iya. Sesudah mewakili PON 85, saya juara PON 85. Saya dipanggil untuk mengikuti seleksi untuk SEA Games tahun 85. Namun tahun 85 itu karena usia saya masih muda, akhirnya saya dipilih untuk mengikuti Indonesia untuk kejuaraan Asia di Nepal. Asian Boxing Championship. Iya. Okay. Ya, saya mengikuti kejuaraan Asia di Nepal tahun 85. Saya juara tahun 85. Tahun 85 saya juara Asia. Terus saya terpilih sebagai atlet Indonesia untuk Asian Games Seoul, Korea Selatan. Namun sampai itu sama-sama Adrianus yang bisa masuk ke semifinal. Situ saya cuma kalah, saya dapat 8 besar di Olimpiade di Asian Games. Saya kembali, saya mengikuti kejuaraan SEA Games, saya juara. Terus saya mengikuti dari situ SEA Games, dari 7 kali SEA Games, yaitu saya di Chiang Mai saya juara 2. Saya terakhir SEA Games 2001 untuk mengalahkan dari Thailand, karena Thailand itu juara 3 Olimpiade Sydney. Namun saya tidak gentar, saya berlatih. Memang saya berlatih pada waktu itu hanya cuma nggak sampai sebulan, karena saya baru keluar pendidikan polisi 90 itu. Iya, 90 91 di Batu Kosek ya. Di Sukabumi. Iya, tahun 2001. Okay. Saya keluar
2001 pendidikan Sukabumi, disuruh PB Pertina ambil saya untuk ditunjuk bahwa saya harus mengikuti SEA Games. Saya bilang, ya saya yang terakhir, SEA Games yang terakhir, saya sudah berjanji bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin. Karena di situ bilang ada juara Olimpiade, juara 3 Olimpiade dari Thailand. Maka itu saya di situ saya menambah motivasi saya untuk berlatih. Maka itu kita dikirim ke Kuba. Di Kuba saya hanya cuma perlu fisik ya. Kalau teknik ya saya segudang-gudangnya. Teknik. Untuk tinju saya yang akhirnya menang lawan Thailand itu. Di Thailand ya saya menang mutlak. Iya. Sama petinju juara 3 Olimpiade. 3 Olimpiade itu menang mutlak. Dari semua kelas kan Abang sudah melalui nih dari 45 kg sampai 91 kg nih. Ada nggak dari 45 gram ke 91 ini sosok petinju yang Abang yang masih terkenang lah perlawanan si sosok petinju ini, apa yang dari Korea atau dari mana menurut Abang? Memang kalau Korea sebenarnya nggak ada masalah ya, karena dari Korea sudah 2 kali saya kalahin. Yang memang paling terberat itu petinju yang saya alami itu petinju Rusia. Iya, petinju Rusia dengan petinju dari Kuba. Itu yang paling keras perlawanan. Keras, memang paling keras perlawanannya. Abang terkenal dengan tangan kanan Abang ini mematikan kata petinju-petinju lainnya nih. Benar. Yang sudah merasakan hingga di KO Abang siapa aja, Bang? Banyak kalau mau bicara nggak yang paling langsung mungkin hanya sekian menit atau apa yang paling cepat? Kalau paling cepat ya itu kejuaraan Asia saya di Thailand, di India. Itu lawan tuan rumah, ya itu KO paling tercepat di situ. Hanya dalam hitungan menit, Bang? Bukan hitungan menit, tapi hitungan detik. Waduh. Iya. Jadi satu kali pukulan aja, duk, saya counter langsung jatuh. Jadi benar tuh, sudah tangan kanan Abang itu, tangan kanan mematikan. Mematikan memang. Orang paling terkenal itu pukulan straight saya. Iya. Ya, Abang kan kenal namanya dengan Oscar de la Hoya, Bang. Iya. Abang katanya pernah mau dibawa tuh pada tahun 90 atau 89? 92. 92. Iya, waktu Olimpiade Barcelona. Jadi kenapa Abang tidak sampai ke Amerika dan sekelas Panglima TNI Tri Sutrisno tuh menarik kembali ke Abang untuk masuk pendidikan Polri malah? Ya itu memang ya, saya cerita ini karena pada waktu itu saya memang di Olimpiade 92 itu memang puncak-puncaknya saya pada waktu itu. Terus saya kalah dengan Korea hanya cuma karena saya di warning kan, dipeluk terus. Iya, bilang saya dipeluk, padahal Korea yang peluk, tapi ya saya dipotong nilai, kasih ke Korea, Korea menang. Akhirnya Korea menang. Sesudah itu, pada waktu itu ketemulah Oscar sama promotornya ke saya untuk, saya bilang datang aja ke flat kita. Ke flat kita waktu itu sama-sama di Olimpiade. Ya ternyata saya kira bohong aja, tahu-taunya mau benar. Oscar dengan promotornya datang untuk tawarin saya untuk hijrah ke ke Amerika. Namun pada waktu itu kan ada Tri Sutrisno sebagai panglima. Saya sebagai prajurit, saya hanya cuma serahkan kepada panglima. Panglima bilang, ya kamu masih terikat dengan kepolisian, ya kamu mesti balik ke Indonesia, tidak bisa ke Amerika.
Nah, itu. Jadi itulah. Kelas Panglima TNI, prestasi Albert Papilaya, nggak ingin ya seorang orang yang berprestasi lari ke negara lain. Iya, negara, iya. Jadi demi Merah Putih abang tetap ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Saya dengar abang kan 12 tahun di narkoba Polres Bekasi, dan sekarang juga masih di kepolisian, masih di lingkungan Polda Metro Jaya di Samapta. Iya. Gimana abang melihat profesi polisi dengan petinju bang? Jadi kan keluarga KBTI ini sendiri kan banyak juga yang macam-macam lah kan pekerjaan mereka kan, ada debt collector, ada penjaga klub malam, bahkan sampai terjerumus ke narkoba. Mungkin abang ada pesan untuk mereka bang? Saya terjun ke narkoba sebagai kanit dari Bekasi sampai ke Polda. Ini memang satu pengaruh untuk dampak kepada masyarakat kita atau rekan-rekan kita sendiri. Apabila bergaul harus mesti melihat teman, karena tidak melihat teman yang baik pun bisa membuat kita menjadi tidak baik. Yaitu mengenai narkoba, lebih baik saya menghimbau kepada rekan-rekan, kalau narkoba lebih baik jauhilah narkoba. Kalau narkoba bisa menghancurkan masa depan kita, maka itu jauhilah narkoba. Kalau memang mau sekarang mengenai debt collector pun demikian, ya sekarang zaman sudah modern, sudah sekarang ya. Jadi kalau memang debt collector betul-betul sesuai dengan prosedur, jangan sampai menghadang orang di jalan. Kekerasan apalagi bang ya? Iya, kekerasan. Ancaman, sekarang ancaman aja, jangan mau kekerasan, ancaman aja sudah bisa masuk. Saya berharap kepada rekan-rekan yang memang debt collector sesuai dengan prosedur, datang ke rumah dengan hati nurani, dengan baik untuk selesaikan masalah hutang piutang dengan kekeluargaan. Oke pemirsa Eji Sport, demikian bincang-bincang saya dengan Bung Albert Papilaya, seorang petinju legendaris Indonesia yang prestasinya tidak ada yang belum menyamai lah. Saya Muhammad Gunawan Nabilah undur diri, salam Eji Sport.